Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara sekian ucapan dan bacaan istighfar yaitu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca itu, gufirat zunubuhu, diampunkan segala dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun dosa lari pada medan perperangan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Astaghfirullahal azim. Salah satu nama-nama Allah di antara sekian banyak nama Allah adalah Al-Azim. Azim. Ayat kursi ditutup dengan azim. La ya'uduhu hifzuhuma wahwal aliyyul azim. Diawali ayat kursi dengan Allah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Diakhiri dengan dua nama Allah, Aliyyul Azim. Kemudian di antara doa yang dibaca Nabi ketika mengalami kedukaan yang amat dalam, kesedihan yang luar biasa, beliau baca dan beliau ajarkan, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah, di situ ada azim. An-azim. Ringkas saja kita jalehkan azim, orang terjemahkan bahasa kita maha agung. Segala keagungan milik Allah. Dan segala yang agung punya Allah. Dan segala sifat-sifat keagungan ya kembali kepada Allah. Sehingga disebutkan al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu. Kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Wal azamatu, keagungan itu adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba mengambilnya, merampasnya daripadaku, azabtu, aku pasti akan menyiksanya. Kenapa? Nantinya kita kaitkan nanti dengan astaghfirullahal azim. Artinya kebesaran, keagungan milik Allah. Punya Allah. Hanya Dia saja yang bersifat seperti itu. Maka siapapun manusia-manusia, makhluk-makhluk yang mencoba-coba menyombongkan diri, membesar-besarkan diri, mengagung-agungkan diri, berarti ketika itu itulah berhadapan dengan pemilik segala keagungan, pemilik segala kebesaran. Salah satu sifat yang paling dimurkai Allah adalah sombong.
Karena orang sombong adalah orang yang menganggap dirinya besar, hebat, kuat, berkuasa. Lahirlah kesombongan. Bernamalah kesombongan itu dengan takabur. Takabur. Allah tidak suka kepada orang yang mutakabbirin. Iblis, karena kesombongannya lah dicap dan diusir dari surga. Aba wastakbar. Karena yang pantas, yang patut untuk sombong dan merasa besar itu adalah Allah. Tapi Allah tidak sombong. Karena untuk Apollo Allah itu sombong. Kasih Apollo Allah namanya nyombong. Allah Maha Besar tidak sombong. Allah Maha Agung tidak sombong. Itulah azim. Keagungan itu milik Allah. Punya Allah. Segala macam hal yang menunjukkan keagungan kembali kepada Allah. Dalam rukuk kita baca itu, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau Subhana rabbiyal azim saja. Maha sucilah Tuhanku yang maha agung. Nah, mari kita kaitkan dengan bacaan tadi. Rasulullah SAW itu, beliau banyak sekali beristighfar. Padahal andai beliau berdosa, andaikan beliau bersalah, telah Allah hapuskan dosa-dosa beliau. Tapi beliau menurut sebagian ulama tidak berdosa, tidak bersalah. Sebab beliau mendapat pemeliharaan dan penjagaan. Namanya beliau ada ismah. Itu makanya Rasulullah itu disebut dengan ma'sum. Ma'sum. Rasul yang dipelihara, yang dijaga. Dipelihara, dijaga, termasuk daripada berbuat dosa dan salah. Jadi kalau kita kecil manusia yang tidak bersalah, ya Rasulullah lah. Tapi beliau tetap memandang, menganggap diri beliau bersalah. Sehingga beliau sering minta ampun. Sering minta ampun. Kalau WC pun boleh minta ampun. Salah satunya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku, kata beliau, meminta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah dalam sehari lebih 70 kali. 70 kali itu bukan batasan. Sebab orang Arab menunjukkan kalau 7 itu angka yang banyak. Artinya beliau sangat banyak setiap hari minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat kata Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, Abdullah, sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Kata beliau dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Abu Daud 1516, Tirmizi 3434. Dinyatakan di situ bahwa kata Ibnu Umar, kunna naudu, kami pernah menghitung-hitung dalam satu majlis, kira-kira berapa kali Rasulullah itu membaca istighfar, membaca Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rupanya beliau lebih 100 kali dalam sekali duduk. Meriau aku di sela-sela beliau membaca Rabbi fili wa tub alayya, Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Intinya Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak beristighfar, meminta ampun dan taubat kepada Allah. Lebih-lebih ketika beliau akan wafat. Nah, telah pernah kita sampaikan ketika beliau akan wafat, salah satu bacaan yang sering beliau baca itu Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah
wa atubu ilaih. Dalam rukuk, dalam sujud, beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Itu Rasulullah. Jadi dengan begitu kita yang dosa kita entah sabara-bara sambuan sambu Allah banyak. Cuman orang yang tidak merasa berdosa lah yang merasa nyaman. Ini ada beda. Kalau orang mukmin sebenarnya mukminnya merasa dosa itu walaupun kecil seakan-akan inyo duduk di sebuah tepi gunung, tepi tebing, seakan-akan ada batu yang menimpanya, batu besar. Jadi bagaimana orang duduk di tepi tebing, di tepi bukit, tepi gunung, di atas ada batu-batu yang akan siap longsor. Begitu keadaan orang mukmin, takut dengan dosa. Tapi kalau orang fajir santai, kadang-kadang dosa nyo pandang bagaikan langau yang hinggap di puncak hidungnya. Sekali geleng tabang. Ditanya menganggap enteng sebuah dosa, menganggap sepele, menganggap ringan kesalahan-kesalahan itu. Sehingga digambarkan bagaikan orang yang hinggap di puncak hidungnya langau, tahu langau? Lalat. Kalau langau itu puncak hidung menggeleng sih, tabang. Begitu entengnya memandang dosa. Kita tidak boleh memandang kecil, menganggap remeh suatu dosa. Menganggap remeh suatu dosa. Menganggap enteng suatu kesalahan, sudah satu kesalahan. Rasulullah sendiri hanya lantaran beliau menganggap beliau lalai di WC, beliau pandang dari beliau itu lalai, di WC beliau tidak berzikir, tidak berdoa, tidak ingat Allah. Untuk itu ketika beliau ke WC, beliau baca Ghufranaka. Intinya Rasulullah orang yang paling banyak minta ampun. Kita sebagai umat beliau yang dosa kita luar biasa banyaknya, maka kita mari senantiasa meminta ampun dengan baca astagfirullah dan lain-lain. Tidak boleh kita pandang remeh, pandang kecil dosa. Tetapi sebaliknya tidak boleh pula kita berputus asa. Berputus asa daripada ampunan Allah sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, walaupun mencapai awan di langit atau sepenuh bumi. Malahan dikatakan dalam surat Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah keterlaluan dalam berbuat dosa-dosa, sehingga dosanya saking banyak, jangan putus asa mendapatkan ampunan Allah. Salah satu bacaan istighfar itu tadi, astaghfirullahal azim. Aku meminta ampun kepada Allah. Sesudah Allah itu ada azim. Dalam riwayat lain tak pakai azim. Astaghfirullah itu saja bunyinya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ambil riwayat yang pakai azim. Astaghfirullahal azim. Kenapa? Itu menganan kita, mengingatkan kita sekaligus mendorong dan merangsang kita untuk jangan berputus asa mendapat ampunan Allah. Karena Allah itu azim, maha agung, maha besar. Berapapun banyak dosa kita, besar dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Karena dia maha besar, dia maha agung.
Dengan membaca Astaghfirullahalazim, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tergambar gitu. Kita meminta ampun kepada Zat yang Maha Besar, Maha Agung. Besar harapan kita diampunkan dosa kita, karena Dia Maha Agung. Baranya kadang salah kita, dosa kita, kekeliruan kita, kesesatan kita, pelanggaran kita, maksiat kita. Tak bayang nih kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Karena Dia Maha Besar. Dia Maha Agung. Cuman jangan kita anggap enteng kita. Jangan kita bermain-main. Kalau minta ampun, minta ampun. Allah tidak peduli sebesar apapun salah, sebanyak apapun dosa. Tidak peduli kalau minta ampun. Maka seringlah minta ampun. Cuman jangan berolok-olok, jangan bermain-main. Jangan enteng. Minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun itu maka enteng. Astaghfirullahaladzim. Kebesaran Allah, keagungan Allah luar biasa. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Ketika kita ditimpa oleh kedukaan yang mendalam, namanya al-karab. Al-karab itu kaf, ra, ba, karab. Karbu. Anang karab, dukanya, sedihnya, rusuhnya, bukan duka sedih rusuh biasa. Tapi lah sangat mendalam. Nah, kalau bahasa wa'adu kira-kira duka yang mendalam, sedih luar biasa. Bahasa dan cekiana ko yo. Tahnyuk bana. Pokoknya sedihnya, rusuhnya, dukanya lah luar biasa. Namanya karab. Al-karab. Orang yang ditimpa kedukaan itu al-makrub. Al-makrub. Bahwa orang kalau ditimpa kesedihan, kedukaan, rusuh yang sangat mendalam, kadang-kadang bisa orang bunuh diri. Putus asa. Bisa gilo. Bisa tidak pede menghadapi hidup. Bisa mengurung diri. Nah, itu sampai ke situ tingkat orang kalau mengalami kedukaan mendalam sampai depresi. Sampai ke situ bagi orang yang tidak mampu keimanannya menghadapi itu. Biasanya ketika orang ditimpa oleh suatu musibah, suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu urusan, suatu problem, sehingga luar biasa pengaruhnya kepada jiwanya. Abana mulahnya karab, makrub, yang Nabi baca ketika itu dan diajarkan kepada kita itu menyebut nama Allah yang Maha Agung. La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Kalau dipisah-pisah, la ilaha illallahu al-azim al-halim. Bamangka itu kita diajarkan bacaan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Diulang-ulang. Tidak do di situ mengadu doh. Tidak do balinduang. Tidak do curhat. Padahal kita telah mengalami kedukaan, kesedihan, rusuh yang luar biasa. Tidak ada mengadu. Cuma diajar Nabi itu saja.
La ilaha illallahul azimul halim. Kelompok pertemu kita baca dulu. La ilaha illallahul azimul halim. Itu kita baca dulu. Ketika orang duka mendalam, sedih amat, rusuh bana. Dia baca itu. Tak ada situ meminta, ya Allah, tolonglah singkirkan kesedihanku. Kan tak ada. Lenyapkan kedukaan. Kau bagi korban, tak ada. Cuma diajari Nabi. Bagi orang yang sadar, bagi orang yang mengerti, yang paham, dengan menyebut azim di situ, tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung. Barabana kesedihan kita, barabana kedukaan kita, barabana dalam rusuhnya kita, kita dikarenakan Allah yang maha agung, Allah yang kita sembah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha agung, Dia lagi maha santun. Diulang-ulang membaca itu, takana di kita. Allah yang maha agung itu pasti akan melenyapkan, menghilangkan kesedihan kita. Sebab sedih, rusuh, duka itu di hati, tidak dimuncul, di hati, tidak di telinga, tidak di mata, tidak di hidung, tidak di tangan, tidak di kaki, tidak di badan, di hati. Yang sedih hati, yang rusuh hati, yang duka hati, yang cameh hati. Nah, tenangnya hati itu ketika kita mengingat Dia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, mengingat Dia atau mengingat Allah, hati tenang. Maka diingatkan hati kita tu kepada Allah yang maha itu. Dia yang disembah, Dia yang maha agung, Dia yang maha santun. Dialah pemilik arasy yang agung. Dialah Rabbus Samawat, Dialah Tuhan pencipta, pemelihara, penjaga langit dan bumi. Diingatkan kita kepada sifat-sifat Allah yang maha agung, maha mulia, segala macam. Aduh, nak hati kita tenang. Kau masalah keyakinan kau? Masalah keyakinan. Maka itu dibuatlah gambaran oleh para ulama. Ikan ko tanangnya ketika masuk air. Menggelepar-geleparnya ketika air seketik. Kalau air tidak ada, halo? Lagi. Kalau air tidak ada, mati. Zikir seperti itu. Zikir itu adalah air bagi ikan. Tiba di hati, hati itu tenang. Tenang, setenang ikan masuk ke air kadang. Air banyak. Maka tidak lain tidak bukan agar ikan cakap itu tenang, nyaman, santai berenang. Masukkanlah kata baik kadang. Jangan ambil buruk. Atau disiram-siraman sengenek. Ikan sekarang kuah. Disiram-siramnya iya. Makin mengelepar-ngelepanya. Makin mengelepanya. Itu hati. Hati kita sedang gelisah, sedang resah, sedang sedih, sedang duka, sedang camih, sedang takut, sedang bimbang. Pokoknya bakal camuk. Kita kepacak-kepacak sih. Zikir. Kadang-kadang sambil mangok, sambil ambil angok miang. La ilaha illallah.
Itu lah selesai. Ikan itulah mengelepah-ngelepah. Tahu mengelepah? Aduh. Apa? Kita ambil ya kepecah anginnya. Hati kita itulah apa? Resah, gelisah, sedih, duka, larut-larut. Kita ambil zikir seketik. Sambil mangok, la ilaha illallah. Tomang kobana dari duit. Kasih gitu saja. Ndak Allah yang paling banyak, betul Allah. Allah yang paling banyak. Allah. Ingatkanlah dia kepada Allah yang mengendalikan hati, yang membolak-balik hati, yang menguasai hati. Dia yang muqallib, membolak-balik hati. Dia yang musarrif, yang mengendalikan hati. Dia yang lebih dekat kepada hati kita dibanding kita. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dia lebih dekat. Maka tidak mungkin kita menemukan ketenangan hati kalau ikan tidak dimasukkan kaya, balik tak diantaran kalunau. Salah satu nama Allah ketika berduka, sedih mendalam yang kita sebut, Azim Al-Halim. La ilaha illallahul azimul halim. Waktu di kanan kita kepada keagungan Allah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Agung. Nak tenang hati, tabayang di kita ikan ko sedang diantaran ke lautan lepas. Ayat terkenang. Acuk-acuk. Sebut nama Allah, berzikir dengan Allah, terus baca. Tenangnya hati situ. Berasiahnya hati situ. Tenteramnya itu. Nah, salah satu nama yang kita baca, Al-Azim. Ketika kita berdosa, ketika bersalah, ketika melakukan pelanggaran, yang tak ada kita kok yang tak melakukan dosa. Tak ada yang tak melanggar. Tak ada yang tak bersalah. Kalau ada manusia yang tak bersalah satu hari, tak orang tu dah. Cuma bersalah satu hari, tak orang tu dah. Ini setan namanya itu. Salah kepanjang saya. Intinya, bagaimanapun kita tak bersalah, tak berdosa, tak kilaf satu hari, ado-ado sen. Salah. Tentu tiba di kain, saya pandai-pandai kita berkain, saya pandai-pandai membaca memakai baju Sarawak, pasti kumuh jono. Apalagi kita melalui jalan becek, terompa Jepang melebih ke belakang. Itu galak. Jalan becek lanya, terompa Jepang melebih ke belakang. Nah itu satu hari kita ke bersalah dan berdosa. Kalau kita berdosa, nang kumuh tu ndak badan dah. Hati. Di antara pemicu sebab hati itu gelisah, tidak tenang, resah, bahkan cameh takut, khawatir dan segala macam, termasuk sedih. Ini kumuh. Hati kalau kumuh gampang goyang. Goyang. Maka berasihan istighfar pemerasihan hati. Sebab istighfar itu mengingatkan kita kepada Allah. Termasuk berzikir-zikir. Maka pacoklah beristighfar.
Istighfar itu banyak bacaannya. Salah satunya kita baca cakap Al-Azim. Bama ko dengan Allah dengan azim nak tekana di kita. Barabana gadang dosa kita, banyak salah kita. Jangan putus asa. Allah yang maha agung, yang maha besar, maha segala-galanya, telah berjanji akan mengampuni dosa-dosa. Itu yang mendorong kita. Dengan catatan, jangan pandang remeh, jangan dipandang enteng, jangan baolok, jangan baolok. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Itu azim. Berasihannya. Setiap seorang hamba melakukan suatu salah dan dosa, kumuh hatinya. Kumuh hatinya. Maka kalau seorang hamba itu beristighfar, minta ampun kepada Allah, bersih beliau. Sama dengan mencuci pakaian. Setiap pakaian kumuh, sampai kita cuci, bersihnya. Tapi kalau pakaian kumuh kita pakai, payah mencucinya. Apalagi tidak dicuci, pakaian ke sawah. Sehingga warna kain berubah. Dek lacuk kanai dulu, kanai tanah, kanai lumpur. Diibaratkan seperti itu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minan nas. Kain putih. Bersihkan. Balik kita ke pakar kaji. Apa pakar kaji wak ceko? Membaca istighfar. Membaca, yakni siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampunkan dosanya walaupun dosa besar. Membacanya dengan segenap pemahaman, kesungguh-sungguhan, penuh harapan dan keyakinan. Anu berbeda do istighfar yang kita baca sekedar untuk mencari pahala. Dengan istighfar yang betul-betul kita minta ampun. Kalau sekedar istighfar mencari pahala untuk berzikir pagi sore, ya orang hanya ingin mencapai target. Seratui, kajian seratui. Astagfirullah. Target. Cuma yang makasih isko nak target dah. Sabana-bana meminta ampun tabayang di kita. Dosa kita, kesalahan kita. Pelanggaran kita, kedurhakaan kita, maksiat kita. Bacalah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Diampunkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak sekali meminta ampun kepada Allah. Diriwayatkan di dekat-dekat beliau akan mati, yang paling banyak salah satu yang beliau baca istighfar. Di samping tasbih dan tahmid. Beliau hampir-hampir mati itu ketika umur 60. Umur Nabi berapa? Umur Nabi 63 Hijriah. Di Masehinya 61. 60. Kalau lebih usia Nabi, lewat usia Nabi, tua pada Nabi bentuk anak.
Maka perbanyaklah meminta ampun supaya kita berhasil. Satu hari, satu saat, perbanyaklah minta maaf. Karena kita nak tahu bila kita jepit. Kalau anak ketik, nak adalah panganan kita jepit tu lah. Orang bujang, orang gadis, masih pakai tencak, masih mengirai tengah labu. Ada pangana. Masih panjang umurnya Tapi orang satu tu awak ko, panjangnya umur dia ko. Angok cik keluar cik masuk bentuknya tinggal lagi. Ada 2 kali angok masuk. Nah, cik angok cik keluar. Cik masuk cik keluar. Nah, apa banyak istighfar dan perbanyak meminta maaf dan memaafkan. Tak usah kita bawa mati perkara-perkara yang keambarian kita. Minta ampun kepada Allah, minta maaf ke manusia, minta rela. Ansua-ansua mengemeh-ngemeh. Nó tanda kepai. Dah nampak orang pakai mekemeh. Itu tanda kepai itu. Tapi ada juga orang nama rasul yang kapai walaupun lah kapai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lah mulai bakam-bakam. Kok bila kapai kita lah bansuan-suan. Perbanyak bekal sekaligus perbanyak minta ampun dan meminta maaf kepada sesama. Salah satunya bacaan ni kau. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah al-qayyum. Atau Rasulullah membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau yang tadi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bicara ko ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Enggak panjang itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tak bayang lu ketika tawaf je. Orang tawaf mengko imak-imak. Sa'i. Rabbi fili ya Allah, ya Tuhanku ampuni aku. Tub alayya, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam sekali hanya dua Nabi lebih 100 membaca itu. Biar sekali. Nah, pelajaran terakhir kita kesimpulannya adalah bahawa dek kita ko selaku manusia yang tak luput daripada salah dan dosa, keliru dan khilaf, lebih-lebih kepada Allah dan juga kepada kita sesama manusia, maka perbanyaklah minta ampun dan perbanyak minta maaf. Sebab sepandai-pandai orang berkain, nyukumuh jo. Bahkan berpakai baju saya kita di rumah nak ke mahkamah kumuh je no. Bakabui bapaluah. Intinya kalau sepandai-pandai orang berkain, nyo pasti kumuh. Apalagi kita lah kumuh jo. Kita lah lato jo. Kini banyak orang lato. Banyak orang lato. Nah, dekat-dekat main lato-latonya. Banyak orang lato. Orang gaya-gaya lah banyak lato ini. Dekat-dekat. Nama kini booming. Tu lo kini ko musim. Entah sampai bila lo main lato-lato tu. Ndak lato-lato, awak ko lato banyak kumuh. Kumuhnya bukan kumuh badan. Kalau badan kita harun-harun. Narun.
kumuh hati, kumuh jiwa. Maka bersialah dengan apalagi kita lah harus memperbanyak itu, banyak. Sekian kaji kita pagi hari ini untuk kita pakai, untuk kita amalkan sehari-hari. Silakan Bu Haji. Menyemak salat. Kalau menyemak boleh, mengkasar tidak lah. Kalau kasar orang tiba di wilayah Pak. Kasar itu berlaku dalam perjalanan, tidak masuk wilayah Pak dah. Kalau lah masuk wilayah daerah Pak, tidak ada kasar lah. Jamak boleh, karena jamak itu kondisinya bukan hanya safar. Letih bana sesudah perjalanan panjang, lah murih-murih karajo, lah putar-putar, lalu di dalam perjalanan kita itu masuk maghrib. Salat isya langsung sekali layak bana buat latihan. Takunana ana badan, tak terlalu diampian badan lagi. Kena tiba di rumah rasono lah bilik nak mencari itu. Itu bilik. Tak peduli medo alai sesudah tu. Asal dia ampian badan buruk tu dalam ketika suah. Boleh. Jamakkan isya dengan maghrib. Alasannya bukan safar. Letih sangat, lelah ban. Sehingga rasanya ndak tiba rumah aku terbayang jam 9 jam 10 mata lah banyak mata aku nama tunggu suka. Boleh. Oh ya. Menyemak itu kan suatu rahmat Allah. Karena Nabi pernah menyemak tanpa sebab. Nabi menyemak pernah tanpa sebab. Alasan beliau supaya jangan membalikkan bagi umatku suatu saat. Suatu saat bila umatku membutuhkan, nya boleh menyemak walaupun tidak bersafar. Kalau kasar spesial safar. Safar itu keluar daerah. Al-khuruj minal bilad, keluar daripada daerah baru safar. Lah Haji. Sekian saja. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.